Mari kita singkirkan basa-basi. Perempuan bukanlah makhluk misterius seperti yang sering digambarkan masyarakat. Mereka manusia, sama seperti kita, dengan pemicu emosi yang bisa dipahami dan cukup dapat diprediksi. Ketika pemicu itu tersentuh dengan cara yang tepat, mereka bisa terus memikirkan Anda tanpa henti. Sekarang, sebelum Anda mulai mengeluh soal manipulasi, pahami ini terlebih dahulu. Saya tidak sedang membicarakan soal menipu atau memperdaya siapapun. Yang saya maksud adalah memahami psikologi manusia dan menggunakannya untuk keuntungan Anda sendiri dengan cara yang cerdas dan dewasa. Terlalu banyak pria membuat kesalahan dengan mengejar perempuan seperti anak anjing yang kehausan perhatian. Mereka terlalu memuji, terlalu banyak berkorban, dan terlalu memikirkan setiap langkah kecil. Berharap suatu keajaiban akan membuatnya diperhatikan. Kenyataannya, cara seperti itu tidak pernah benar-benar berhasil. Perempuan tidak terprogram untuk terobsesi pada pria yang bersikap seperti pelayan. Mereka justru terobsesi pada pria yang membuat mereka merasakan sesuatu. Merasakan apa? Rasa penasaran, hasrat, ketertarikan, bahkan sedikit frustrasi yang menggugah emosi. Perempuan menjadi terobsesi ketika emosinya terlibat, bukan ketika Anda mencoba menyuap mereka dengan perhatian berlebihan dan hadiah. Inilah kenyataannya. Kebanyakan pria terlalu mudah ditebak. Mereka menaruh segalanya di atas meja sejak awal. Tidak ada misteri, tidak ada tantangan, tidak ada percikan emosi. Lalu mereka heran, mengapa ketertarikan itu memudar begitu cepat. Jika Anda ingin seorang perempuan terobsesi pada Anda harus membalikkan pola permainan. Anda perlu tampil berbeda, dengan cara yang benar-benar menarik perhatiannya dan membuatnya terus bertanya-tanya. Dalam video ini, saya akan membagikan 7 strategi psikologis yang menyentuh sisi emosionalnya dan membuat Anda terus hadir dalam pikirannya sepanjang hari. Ini bukan trik murahan. Ini adalah strategi yang bekerja karena selaras dengan cara ketertarikan dan hasrat terbentuk secara alami. Jika Anda lelah diabaikan atau selalu tertinggal, dengarkan baik-baik. Strategi ini bukan hanya akan mengubah cara perempuan memandang Anda. Strategi ini juga akan mengubah cara Anda memandang diri sendiri. Mari kita mulai. Pertama, jadilah sosok yang langka, bukan yang melekat berlebihan. Kelangkaan adalah salah satu alat psikologis paling kuat dalam membangun ketertarikan. Konsepnya sederhana. Manusia menghargai sesuatu yang terasa langka atau sulit didapat. Ketika Anda terlalu mudah diakses, tanpa disadari Anda menurunkan nilai diri Anda di mata orang lain. Perempuan, seperti siapapun, secara alami tertarik pada hal-hal yang terasa eksklusif atau tidak mudah diraih. Jika Anda ingin dia terobsesi pada Anda harus mempelajari seni menjadi sosok yang langka tanpa terlihat dingin atau tidak sopan. Langkah pertama adalah berhenti memaksakan diri secara berlebihan. Banyak pria berpikir bahwa perhatian terus-menerus dan selalu tersedia akan membuat perempuan menyukai mereka. Mereka mengirim pesan sepanjang hari, menyetujui setiap rencana yang dia ajukan, dan menunjukkan dengan jelas bahwa dialah prioritas utama mereka. Sekilas, ini tampak seperti bentuk ketertarikan. Namun dalam banyak kasus, hal ini justru berbalik merugikan. Alih-alih merasa dihargai, perempuan mulai menganggap Anda biasa saja. Jika Anda selalu ada kapanpun dia mau, di mana letak tantangan dan keseruannya. Menjadi sosok yang langka bukan berarti bermain-main atau sengaja mengabaikannya agar dia mengejar Anda. Artinya, Anda memiliki kehidupan sendiri, prioritas sendiri, dan komitmen yang tidak sepenuhnya berputar di sekelilingnya. Ketika dia melihat bahwa waktu Anda berharga, dan Anda tidak hanya duduk menunggu perhatiannya, itu mengirimkan pesan yang sangat kuat. Anda adalah pria yang memiliki tujuan, dan itu menarik. Kelangkaan juga berlaku dalam komunikasi. Jika Anda selalu menjadi orang pertama yang mengirim pesan, atau selalu membalas dengan sangat cepat, Anda tidak memberinya ruang untuk merindukan Anda. Biarkan percakapan memiliki jeda. Biarkan dia bertanya-tanya tentang Anda. Ketika Anda tidak terus-menerus hadir di hadapannya, dia memiliki waktu untuk memikirkan Anda. Dan disitulah ketertarikan mulai tumbuh. Penting untuk dipahami bahwa kelangkaan bukan berarti mengabaikannya atau bersikap begitu jauh hingga terlihat tidak tertarik. Ini soal keseimbangan.
Anda ingin menunjukkan ketertarikan, tetapi bukan keputusasaan. Sebagai contoh, jika dia mengajak Anda keluar, jangan selalu meninggalkan semua urusan hanya untuk mengatakan ya. Jika Anda memang sedang sibuk, katakan dengan jujur bahwa Anda bisa bertemu di lain waktu. Ini secara halus menegaskan bahwa hidup Anda tidak berputar di sekelilingnya dan membuat waktu yang Anda habiskan bersama terasa lebih bernilai. Pikirkan seperti ini. Pengalaman eksklusif, barang langka, dan kesempatan terbatas selalu terasa lebih diinginkan karena tidak mudah didapat. Konsep yang sama berlaku pada diri Anda. Ketika Anda menempatkan diri sebagai seseorang yang selektif dalam menginvestasikan waktu dan energi, Anda secara alami menjadi lebih menarik. Terakhir, jangan salah mengartikan kelangkaan sebagai kesombongan. Tujuannya bukan membuat dia merasa tidak penting. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa Anda menghargai diri sendiri. Ketika Anda membawa diri dengan rasa hormat terhadap diri sendiri dan menunjukkan bahwa Anda memiliki kehidupan yang bermakna di luar dirinya, Anda menciptakan daya tarik yang sulit ditolak. Pada akhirnya, menjadi sosok yang langka bukan soal manipulasi. Ini tentang menghormati nilai diri Anda sendiri dan mendorongnya untuk melihat nilai itu juga. Ketika Anda menguasai keseimbangan ini, Anda akan mendapati bahwa perempuan bukan hanya tertarik pada Anda, tetapi juga sulit berhenti memikirkan Anda. Kedua, tetaplah menjadi sosok yang misterius. Jika Anda ingin seorang perempuan terobsesi pada Anda, berhentilah menjadi buku yang terbuka lebar. Misteri adalah salah satu alat paling diremehkan, namun sangat kuat dalam membangun ketertarikan. Misteri membuatnya penasaran, terus menebak, dan ingin mengenal Anda lebih dalam. Ketika dia merasa belum sepenuhnya memahami diri Anda, rasa ingin tahunya akan membuatnya terus terlibat. Kesalahan terbesar yang dilakukan pria adalah berbagi terlalu banyak, terlalu cepat. Anda bertemu seseorang yang Anda sukai, lalu tanpa sadar menceritakan seluruh kisah hidup Anda, perjuangan Anda, impian Anda, hubungan masa lalu Anda, semuanya hanya dalam beberapa percakapan awal. Anda mungkin berpikir ini menunjukkan keterbukaan dan kejujuran, tetapi sebenarnya hal ini justru menghilangkan keseruan dalam proses saling mengenal. Ketika tidak ada misteri, tidak ada daya tarik. Menjaga misteri bukan berarti berbohong atau menyembunyikan jati diri Anda. Ini hanya soal mengatur ritme dalam mengungkapkan diri. Sebagai contoh, alih-alih menjawab setiap pertanyaan dengan detail panjang, berikan jawaban secukupnya untuk menjaga percakapan tetap hidup tanpa mengungkap semuanya. Jika dia bertanya tentang akhir pekan Anda, daripada merinci setiap hal yang Anda lakukan, cukup katakan bahwa akhir pekan Anda menyenangkan dan melakukan beberapa hal menarik. Biarkan dia bertanya lebih lanjut jika memang ingin tahu. Kunci lain dari misteri adalah ketidakterdugaan. Jangan terlalu mudah ditebak dalam perilaku, respons, atau rutinitas Anda. Jika dia sudah tahu kapan Anda akan mengirim pesan, apa yang akan Anda katakan, dan bagaimana Anda akan bersikap, maka rasa penasaran akan memudar. Tambahkan variasi. Mungkin tidak perlu selalu mengirim pesan selamat malam setiap hari, atau sesekali ajak dia melakukan rencana spontan, alih-alih selalu mengikuti pola yang sama. Misteri juga berlaku pada ambisi dan gaya hidup Anda. Miliki minat dan tujuan yang belum sepenuhnya dia pahami. Ketika Anda terlihat sibuk mengerjakan hal-hal menarik, itu menciptakan kesan bahwa hidup Anda penuh warna dan memiliki kedalaman. Saat dia melihat Anda sebagai seseorang yang memiliki banyak lapisan untuk dijelajahi, secara alami dia akan ingin mengenal Anda lebih jauh. Cara lain untuk menjaga misteri adalah dengan tetap tenang dan terkendali. Jangan terburu-buru menjelaskan diri setiap kali terjadi kesalahpahaman atau jeda dalam percakapan. Biarkan dia merasakan ketidakpastian itu sejenak. Hal tersebut menciptakan daya tarik. Seorang pria yang tidak merasa perlu menjelaskan atau berkomunikasi secara berlebihan akan terlihat percaya diri dan mantap. Namun pada saat yang sama, misteri bukan berarti bermain-main atau bersikap menjauh hingga membuat frustasi. Anda tetap perlu menjaga keseimbangan, menunjukkan ketertarikan, terlibat dalam percakapan yang bermakna, dan membuatnya merasa dihargai. Namun sisakan cukup banyak hal yang tidak terucap agar dia ingin kembali lagi. Ingatlah, misteri bukan tentang menjadi rumit atau membingungkan.
Ini tentang menciptakan rasa kagum. Biarkan dia merasakan bahwa selalu ada hal baru tentang diri Anda yang bisa dipelajari. Ketika Anda menguasai ini, Anda akan menyadari bahwa dia bukan hanya tertarik, tetapi benar-benar terpikat. Ketiga, picu emosinya. Jika Anda ingin seorang perempuan terobsesi pada Anda, fokuslah pada bagaimana perasaan yang Anda ciptakan dalam dirinya. Ketertarikan tidak dibangun dari logika, tetapi dari emosi. Perempuan tidak terobsesi pada pria yang hanya terlihat sempurna di atas kertas. Mereka terobsesi pada pria yang membuat jantung mereka berdebar dan terus teringat bahkan setelah percakapan berakhir. Masalah kebanyakan pria adalah mereka terlalu berusaha mengesankan perempuan dengan pencapaian, fakta, atau status. Hal-hal itu mungkin membantu di awal, tetapi tidak menciptakan ikatan emosional. Seorang perempuan mungkin mengagumi kesuksesan Anda, tetapi dia tidak akan terobsesi padanya. Yang membuatnya terikat adalah perasaan yang Anda bangkitkan di dalam dirinya. Lalu, bagaimana cara memicu emosi itu? Semuanya dimulai dari perhatian yang tulus. Tunjukkan rasa ingin tahu yang nyata terhadap pikiran, perasaan, dan pengalamannya. Ketika Anda benar-benar mendengarkan dan merespons dengan cara yang membuatnya merasa dipahami, dia akan mengasosiasikan Anda dengan rasa nyaman dan kedekatan. Ini bukan tentang selalu setuju dengan semua ucapannya, melainkan menunjukkan bahwa Anda cukup peduli untuk benar-benar mendengarkannya. Cara lain untuk memicu emosi adalah dengan menciptakan pengalaman bersama. Lakukan sesuatu yang seru atau berkesan, seperti mencoba aktivitas baru atau menjelajahi tempat unik di kota. Pengalaman baru memicu pelepasan dopamin, zat kimia di otak yang berkaitan dengan rasa senang dan ketertarikan. Ketika dia merasakan kegembiraan atau kebahagiaan saat bersama Anda, otaknya akan mengaitkan emosi tersebut dengan diri Anda. Sikap playful atau penuh canda juga merupakan alat yang sangat kuat. Menggoda dengan ringan atau berbagi tawa menciptakan ikatan yang melampaui percakapan biasa. Humor, jika digunakan dengan tepat, adalah salah satu cara tercepat untuk membangun kedekatan emosional. Humor menurunkan pertahanan, membangun kepercayaan, dan membuat interaksi terasa menyenangkan. Di sisi lain, jangan takut menunjukkan kedalaman emosi. Banyak pria menghindari topik serius karena menganggapnya terlalu berat. Padahal berbagi sedikit tentang tantangan hidup atau passion Anda menunjukkan sisi rapuh yang manusiawi. Hal ini justru menciptakan koneksi yang lebih dalam. Kuncinya adalah keseimbangan. Jangan menjadikan setiap percakapan seperti sesi curhat panjang, tetapi juga jangan takut menunjukkan bahwa Anda manusia yang punya perasaan. Terakhir, sisakan ruang untuk sedikit ketidakterdugaan. Jika setiap interaksi terasa sama dan mudah ditebak, semuanya akan menjadi membosankan. Buat dia terus bertanya-tanya dengan sesekali memberikan kejutan. Pesan yang penuh perhatian di saat tak terduga, ide kencan yang kreatif, atau menarik diri sedikit agar dia penasaran dengan apa yang ada di pikiran Anda. Pada akhirnya, semuanya soal keseimbangan. Anda ingin dia merasakan kegembiraan, kenyamanan, rasa ingin tahu, dan kedekatan emosional saat berada di dekat Anda. Jika Anda bisa membuatnya tertawa, menjaga rasa penasaran, dan menunjukkan kepedulian yang tulus, dia bukan hanya ingin bersama Anda, tetapi juga akan sulit berhenti memikirkan Anda. Keempat, jadilah sulit ditebak. Sikap yang terlalu mudah ditebak adalah salah satu cara tercepat untuk mematikan ketertarikan. Jika dia selalu bisa menebak apa yang akan Anda katakan, lakukan, atau rasakan, maka rasa seru itu perlahan menghilang. Menjadi sulit ditebak bukan berarti tidak dapat diandalkan atau bertindak sembarangan, melainkan menjaga interaksi tetap segar, menarik, dan sedikit di luar dugaan. Perempuan tertarik pada pria yang bisa memberi kejutan dengan cara yang membangkitkan rasa penasaran dan kegembiraan. Banyak pria keliru dengan terjebak dalam rutinitas. Mereka mengirim pesan di jam yang sama setiap hari, merencanakan jenis kencan yang itu-itu saja, dan memberikan pujian yang sama. Konsistensi memang penting dalam hubungan, tetapi terlalu banyak konsistensi di tahap awal justru membuat segalanya terasa datar. Perilaku yang bisa ditebak memang terasa aman, tetapi jarang terasa menggairahkan. Untuk membuatnya tetap tertarik, Anda perlu keluar dari pola yang biasa. Sebagai contoh,
Alih-alih selalu mengirim pesan selamat pagi dan selamat malam dengan pola yang sama, sesekali ubahlah. Lewati 1 hari, atau kirim pesan lucu dan penuh perhatian di waktu yang tidak terduga. Ketika Anda berhenti menjadi mudah ditebak, dia mulai memikirkan Anda. Apa yang sedang Anda lakukan, apa yang ada di pikiran Anda, dan kapan Anda akan menghubunginya lagi. Hal ini membuat Anda terus hadir dalam pikirannya. Ketidakterdugaan juga bisa terlihat dalam cara Anda menghabiskan waktu bersama. Jika dia terbiasa dengan kencan makan malam, ubahlah dengan sesuatu yang spontan seperti berjalan di alam terbuka, mengunjungi pameran seni, atau aktivitas unik yang tidak biasa. Tujuannya adalah menciptakan variasi agar dia tidak merasa terjebak dalam pengulangan. Orang selalu mengingat pengalaman yang berbeda dan berkesan, dan kenangan itu akan selalu terkait dengan Anda. Menjadi sulit ditebak bukan berarti bermain-main atau mempermainkan emosinya. Anda tidak sedang mencoba membuatnya frustasi atau bingung. Ini tentang menghindari kebosanan. Misalnya, jika Anda selalu yang memulai rencana, sesekali mundurlah dan biarkan dia mengambil inisiatif. Jika Anda biasanya serius, kejutan kecil dengan humor bisa memberi warna baru. Perubahan-perubahan halus seperti ini membuat interaksi tetap hidup. Ketidakterdugaan juga berlaku pada cara Anda bersikap secara emosional. Jika Anda selalu mengejar atau selalu menyetujui semua pendapatnya, Anda akan terlihat membosankan. Sesekali, tantang pendapatnya dengan cara yang dewasa atau tunjukkan bahwa Anda memiliki kehidupan dan prioritas sendiri. Pria yang mampu berdiri pada pendiriannya dan tidak selalu menuruti setiap keinginan akan terasa lebih menarik. Terakhir, keseimbangan sangat penting. Terlalu tidak terduga bisa terlihat tidak stabil, dan itu tidak menarik. Kuncinya adalah memadukan stabilitas dengan momen kejutan. Jadilah sosok yang bisa diandalkan, tetapi juga mampu membuatnya terus bertanya-tanya dengan cara yang positif. Ketika Anda menguasai seni menjadi sulit ditebak, Anda tidak hanya mempertahankan ketertarikannya, tetapi juga menciptakan dinamika emosional yang membuatnya terus terlibat. Dia tidak akan bisa menebak langkah Anda berikutnya. Dan misteri itulah yang membuatnya ingin terus mencari tahu tentang diri Anda. Kelima, pancarkan rasa percaya diri. Kepercayaan diri adalah salah satu kualitas paling menarik yang bisa dimiliki seorang pria. Ini bukan soal kesombongan atau pamer. Ini tentang mengenal nilai diri sendiri dan membawa diri dengan sikap yang mencerminkannya. Perempuan secara alami tertarik pada pria yang memancarkan kepercayaan diri karena hal itu menandakan kekuatan, keyakinan diri, dan kemampuan memimpin. Langkah pertama untuk memancarkan kepercayaan diri adalah menerima diri Anda apa adanya. Terlalu banyak pria terjebak mencoba menjadi sosok yang menurut mereka diinginkan oleh perempuan. Mereka mengubah kepribadian, menyetujui hal-hal yang sebenarnya tidak mereka yakini, dan berusaha keras demi mendapatkan persetujuan. Perilaku ini justru menunjukkan rasa tidak aman. Kepercayaan diri lahir dari keberanian menjadi diri sendiri, dengan segala kesukaan, ketidaksukaan, dan nilai-nilai yang Anda pegang. Ketika Anda mampu memilikinya tanpa rasa bersalah, orang lain akan menghormati Anda, termasuk perempuan. Kepercayaan diri juga berarti merasa nyaman dengan diri sendiri. Anda tidak harus menjadi orang paling ramai atau paling lucu di ruangan. Kepercayaan diri yang tenang dan terkendali seringkali jauh lebih kuat. Semuanya terlihat dari cara Anda membawa diri. Postur tubuh yang baik, tatapan mata yang mantap, dan berbicara dengan tujuan yang jelas mencerminkan keyakinan diri. Bayangkan sebuah contoh sederhana. Anda sedang berkencan dan pelayan membawa pesanan yang salah. Pria yang tidak percaya diri mungkin akan diam saja, takut menimbulkan suasana tidak enak. Pria yang percaya diri akan dengan sopan namun tegas menyampaikan kesalahan tersebut dan memastikan pesanan diperbaiki tanpa bersikap kasar. Tindakan kecil ini menunjukkan kepemimpinan, ketenangan, dan penghargaan terhadap diri sendiri. Semua itu adalah sifat yang dikagumi perempuan. Aspek penting lain dari kepercayaan diri adalah kemampuan mengambil keputusan. Perempuan tidak ingin berjam-jam mendengar jawaban, terserah kamu, atau aku tidak tahu. Mereka menghargai pria yang bisa mengambil kendali dan menentukan pilihan.
Sebagai contoh, daripada terus bertanya mau makan di mana, katakan bahwa Anda tahu satu tempat yang menurut Anda akan dia sukai dan ajak dia ke sana. Sikap memimpin seperti ini menunjukkan kepercayaan diri, dan bagi banyak perempuan, hal ini sangat menarik. Kepercayaan diri juga berarti mampu menghadapi penolakan atau kegagalan dengan tenang. Jika dia tidak tertarik atau sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, jangan biarkan hal itu mengguncang Anda. Pria yang percaya diri tidak mengambil penolakan secara pribadi. Dia tahu nilai dirinya dan memahami bahwa tidak semua orang akan cocok. Ketangguhan ini bukan hanya membuat Anda tetap stabil, tetapi juga meningkatkan daya tarik karena menunjukkan kedewasaan emosional. Namun, kepercayaan diri bukan hanya tentang bagaimana Anda bersikap di depan perempuan. Ini juga tentang memiliki kehidupan yang bermakna di luar dirinya. Kejar tujuan Anda, tekuni hobi Anda, dan jalani passion Anda. Ketika Anda memiliki sesuatu yang benar-benar Anda cintai, kepercayaan diri akan tumbuh secara alami dan membuat Anda lebih menarik. Pria yang fokus pada tujuan hidupnya jauh lebih memikat daripada pria yang hanya sibuk mengejar perhatian perempuan. Memancarkan rasa percaya diri berarti mengenal nilai diri Anda, mampu mengambil kendali dalam situasi tertentu, dan tetap setia pada diri sendiri. Ketika Anda memancarkan energi keyakinan diri seperti ini, Anda akan terasa magnetis, dan perempuan akan tertarik dengan sendirinya. Kepercayaan diri bukanlah keterampilan yang bisa dikuasai dalam semalam, tetapi dengan latihan yang konsisten, ia akan menjadi bagian alami dari diri Anda, dan inilah salah satu alat paling kuat yang Anda miliki. Keenam, cerminkan keinginannya. Mencerminkan keinginan seorang perempuan berarti memahami apa yang dia hargai, inginkan, dan rasakan, lalu merefleksikannya secara halus dalam interaksi Anda. Ini bukan tentang berpura-pura menjadi orang lain, ini tentang memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan menyesuaikan pendekatan Anda agar selaras dengannya. Teknik yang halus ini menciptakan rasa keterhubungan dan membuatnya merasa bahwa Anda benar-benar memahaminya. Langkah pertama adalah mendengarkan. Terlalu sering pria fokus mengesankan perempuan tanpa benar-benar berusaha memahami apa yang sebenarnya dia cari. Dengarkan hal-hal kecil yang dia ceritakan tentang tujuan hidupnya, minatnya, dan preferensinya. Sebagai contoh, jika dia menyebutkan bahwa dia sangat menyukai kebugaran, menunjukkan ketertarikan pada hal tersebut, meskipun itu bukan fokus utama Anda, dapat menciptakan titik temu. Tanyakan tentang jenis olahraga favoritnya, atau bagikan pengalaman pribadi Anda terkait kebugaran. Mencerminkan bukan berarti meniru semua yang dia lakukan atau katakan. Ini tentang menemukan kesamaan nilai dan menyelaraskan energi. Jika dia ceria dan playful, sesuaikan dengan humor dan sikap santai. Jika dia lebih pendiam dan reflektif, gunakan pendekatan yang lebih tenang dan penuh perhatian. Ketika energi Anda selaras dengannya, dia akan merasa lebih nyaman dan terhubung secara alami. Teknik ini juga berlaku secara fisik. Meniru bahasa tubuhnya secara halus dapat menciptakan rasa kedekatan di alam bawah sadar. Misalnya, jika dia condong ke depan saat berbicara, Anda bisa sedikit condong ke depan juga. Jika dia terlihat santai, jangan bersikap terlalu kaku atau formal. Pastikan semuanya terasa alami dan tidak dibuat-buat. Jika terlalu kentara, hal itu justru bisa terasa canggung. Cara lain untuk mencerminkan keinginannya adalah dengan mendukung ambisinya. Katakanlah dia sedang mengerjakan proyek besar atau mengejar tujuan pribadi. Akui usahanya dan berikan dorongan. Ketika dia merasa Anda berada di pihaknya dan mendukung kesuksesannya, ikatan di antara Anda akan semakin kuat. Namun, mencerminkan dirinya bukan berarti meninggalkan identitas Anda sendiri. Anda bukan ada untuk menjadi bayangannya atau sekadar mengiyakan semua hal. Kuncinya adalah memadukan kecocokan dengan keaslian diri. Tunjukkan bahwa Anda memiliki kehidupan, nilai, dan tujuan sendiri, sambil tetap peduli pada hal-hal yang penting baginya. Sebagai contoh, jika dia menyukai perjalanan dan Anda belum terlalu berpengalaman, tunjukkan ketertarikan yang tulus dengan menanyakan perjalanan favoritnya
atau mengungkapkan keinginan untuk menjelajahi tempat baru bersama. Sekali lagi, mencerminkan keinginannya menciptakan dinamika saling memberi dan menerima. Ini menunjukkan bahwa Anda menghargai keunikannya tanpa kehilangan jati diri sendiri. Keseimbangan antara pemahaman dan keaslian inilah yang membuatnya merasa terhubung dengan Anda pada tingkat yang lebih dalam. Jika dilakukan dengan benar, teknik ini tidak hanya memperkuat ketertarikan, tetapi juga membangun fondasi hubungan yang bermakna dan bertahan lama. Terakhir, jadilah hadiahnya. Strategi psikologis terakhir dan mungkin yang paling penting adalah memosisikan diri Anda sebagai sosok yang bernilai. Ini bukan tentang kesombongan atau merasa lebih tinggi dari siapapun. Ini tentang mengenal nilai diri dan membawa diri dengan kepercayaan diri yang tenang, seolah mengatakan bahwa Anda membawa sesuatu yang berharga ke dalam hubungan. Perempuan secara alami tertarik pada pria yang hidupnya tertata dan tidak mati-matian mencari validasi. Untuk menjadi sosok yang bernilai, Anda harus memprioritaskan diri Anda terlebih dahulu. Bangun kehidupan yang membuat Anda bangga, kehidupan yang penuh tujuan, semangat, dan kepuasan. Baik itu mengejar karir, menekuni hobi, atau menjaga kesehatan fisik dan mental, menjadi sosok yang bernilai dimulai dari upaya menjadi versi terbaik dari diri Anda. Ketika Anda melakukan ini, Anda tidak perlu mengejar siapapun, karena energi Anda akan menarik orang lain dengan sendirinya. Menjadi sosok yang bernilai juga berarti memiliki standar. Jangan mentolerir sikap tidak hormat, ketidakjelasan, atau perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Anda. Terlalu banyak pria membiarkan perempuan memperlakukan mereka semaunya karena takut kehilangan perhatian. Pria yang mengenal nilai dirinya tidak akan menerima sesuatu yang lebih rendah dari yang pantas dia dapatkan. Ketika Anda memegang standar yang tinggi untuk diri sendiri, orang lain akan cenderung mengikuti standar tersebut. Perempuan merasa pria sangat menarik ketika perhatian darinya terasa seperti sebuah pencapaian. Ini bukan berarti bermain-main atau bersikap dingin. Ini berarti memberi ruang baginya untuk sedikit berusaha mendapatkan waktu dan perhatian Anda. Sebagai contoh, jangan selalu menjadi pihak yang memulai kontak atau merencanakan setiap pertemuan. Biarkan dia berinvestasi pada Anda, sebagaimana Anda juga berinvestasi padanya. Ingat, ini tentang saling menghargai dan saling memberi nilai, bukan tentang merendahkan dirinya untuk meninggikan diri Anda. Ketika Anda memperlakukannya dengan hormat sambil tetap menjaga standar pribadi, Anda menciptakan dinamika di mana dia melihat Anda sebagai sosok yang layak ada dalam hidupnya. Sekarang, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu hal ini. Perempuan memiliki intuisi yang sangat tajam. Mereka bisa merasakan apakah seorang pria benar-benar menghargai dirinya sendiri atau hanya berpura-pura. Jadi, jangan mencoba bersikap seolah-olah Anda adalah sosok yang bernilai. Jadilah sosok itu. Bangun diri Anda, jaga konsistensi, dan perhatikan bagaimana dinamika hubungan mulai berubah. Jika Anda memiliki pengalaman atau pandangan tentang strategi psikologis ini, atau bahkan momen ketika segalanya tidak berjalan sesuai harapan, bagikan di kolom komentar. Saya ingin mendengar bagaimana Anda menjalani hubungan dan apa yang benar-benar berhasil bagi Anda. Terima kasih sudah menonton, dan ingatlah, hubungan seharusnya memperkaya hidup Anda, bukan mengendalikannya. Sampai jumpa di video berikutnya.